Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 9 TPB 17 akan menjelaskan program C++ tugas PKS 2 yang berjudul menghitung biaya investasi pada alat pertambangan. Dengan anggota kelompok saya Kevin Girahabwana Persada dengan nomor NIM 122370147, lalu ada Dorif dengan nomor NIM 122370117 dan Felisa 122370122. Baiklah, kita akan menjelaskan program codingan C++ yang telah saya buat. Dalam sebuah program C++, kita harus memasukkan include iostream dan using namespace std yang berfungsi untuk mengaktifkan program C++ agar bisa berjalan. Lalu di sini saya memasukkan include string. Kenapa saya memasukkan include string? Karena saya menggunakan huruf. Contohnya seperti jumlah barang. Selanjutnya di sini integer choice dengan output menu. Output pertama 1, hitung biaya investasi per barang. Lalu yang kedua, hitung biaya investasi banyak barang. Lalu output pilih menu 1 atau 2. Input choice. Lalu di sini terdapat switch and cache, yang dimana switch and cache ini merupakan percabangan. Apabila kita memilih menu pertama, maka akan muncul program ini yang berjalan. Double dengan variabel B, N, W, dan A. Double di sini memiliki fungsi agar apabila terdapat 2 angka di belakang koma, maka dapat berjalan dengan baik. Lalu string nama barang dengan output masukkan nama barang, sin, ignore, getLin, sin, nama barang. Lalu masukkan total biaya sewa per jam dengan inputan variabel N. Lalu masukkan total jam kerja dalam setahun dengan inputan W. Lalu masukkan umur ekonomis alat per tahun dengan inputan variabel A. Setelah ini terdeklarasi, maka kita akan membuat rumus, yaitu B sama dengan N dikali W dikali A. Rumus ini berfungsi untuk mencari biaya investasi barang yang memiliki variabel B dengan output adalah fixed set precision 0. Mengapa kita menggunakan fixed set precision 0? Hal ini digunakan agar mencegah munculnya huruf E pada saat terdapat angka 0 yang banyak. Contohnya seperti 1,2 E ditambah 0,7, berarti itu 1,2 dikali 10 pangkat 7. Makanya oleh karena itu kami menggunakan fixed set precision 0. Ini berfungsi untuk menghilangkan E. Lalu apabila kita memilih menu 2, maka program yang berjalan yaitu integer jumlah barang. Lalu kita disuruh masukkan jumlah barang dengan inputan jumlah barang. Di sini memiliki gabungan dengan array yang dimana string nama barang sama dengan new string jumlah barang. Sampai selanjutnya ini yang dimana jumlah barang ini akan terus terulang sesuai data yang kita inginkan yang telah kita masukkan.
Lalu di sini ada for sebagai perulangan dengan int atau integer i sama dengan 0 atau integer sama dengan 0, jumlah barang i plus plus, yang dimana i sama dengan 0 ini akan terus mengulang sampai jumlah barang yang kita mau atau sesuai data yang telah kita masukkan. Lalu kita masukkan nama barang. Setelah itu kita masukkan total biaya sewa per jam dengan inputan total biaya sewa i yang akan terus berulang-ulang sesuai data yang kita masukkan atau kita inginkan, dan seterusnya. Seperti penjelasan ini sama seperti dengan case yang terdapat case menu pertama seperti ini. Lalu kita masukkan kembali rumusnya, yaitu biaya investasi I sama dengan total biaya sewa I dikali total jam kerja I dikali umur ekonomis. Output yang muncul hasil perhitungan biaya investasi barang. Lalu di sini kita menggunakan for kembali sebagai perulangan integer I sama dengan 0, I jumlah barang I plus plus. Dengan output data barang, selanjutnya nama barang, dan biaya investasi. Sini break berfungsi sebagai berhenti, yang dimana terjadi apabila data yang tidak valid muncul, maka program C++ ini akan berhenti secara tersendiri. Baiklah, sekarang kita akan masuk ke dalam jalan programnya apabila program ini dijalankan. Oke, di sini terdapat menu pertama, hitung biaya investasi per barang, dan menu kedua, hitung biaya investasi banyak barang. Pilih menu 1 atau 2. Baiklah, di sini saya akan memilih menu pertama. Masukkan nama barang. Nah, menu pertama ini sesuai dengan case menu pertama. Ini. Contoh, masukkan nama barang. Kita masukkan eksavator. Eksavator sama dengan, lanjut kita tekan enter. Masukkan total biaya sewa per jam. Kita masukkan 200.000. Lalu selanjutnya kita masukkan total jam kerja dalam setahun. Kita masukkan 1.200. Lalu kita disuruh masukkan umur ekonomis alat per tahun. Kita masukkan 8 tahun. Baiklah, maka program yang dihasilkan seperti berikut. Biaya investasi barang, yaitu eksavator, sama dengan 1,92 E ditambah 0,5. Maksud 1,92 E ditambah 0,5 ini berarti 1,92 dikali 10 pangkat 9, yang dimana hasilnya sebagai berikut. Oke. Lalu kita run kembali. Di sini saya akan mencoba menu 2 atau case yang kedua. Baiklah, maka yang berjalan adalah codingan ini. Codingan ini.
Baiklah, masukkan jumlah barang. Oke, jumlah barang yang kita mau ini memiliki hubungannya dengan array gabungan. Seandainya kita masukkan 2. Ini guys. Seandainya kita masukkan 2. Oke. Lalu kita disuruh masukkan data barang ke 1. Masukkan nama barang. Seandainya kita memasukkan dam, mobil dam. Kita masukkan dump truck, enter. Lalu kita disuruh masukkan total biaya sewa per jam. Kita masukkan 100.000. Masukkan total jam kerja dalam setahun. Kita masukkan 1.200. Lalu kita masukkan umur ekonomis alat per tahun. Kita masukkan 6 tahun. Nah, karena tadi kita memilih jumlah barang 2, maka kita akan disuruh mengisi data barang kedua. Seandainya di sini kita memasukkan nama barang excavator, lalu kita masukkan kembali total biaya sewanya, kita masukkan 200.000. Lalu masukkan total jam kerja dalam setahun 1.200. Masukkan umur ekonomis alat per tahun 8 tahun. Maka hasil yang muncul sebagai berikut. Baiklah. Hasil perhitungan biaya investasi barang. Biaya data barang pertama dengan nama barang dump truck yang memiliki biaya investasi sebesar sekian, dan data barang kedua nama barang excavator yang memiliki biaya investasi sekian. Oke, kurang lebih begitu. Lalu kita coba, seandainya kita jalankan, kita pilih menu 2, kita masukkan jumlah barang 100, kita langsungkan saja. Nah, apabila ini fungsi breaknya berjalan berarti ya, kalau kita memasukkan data yang tidak valid, contohnya masukkan total biaya sewa per jam, ini kan seharusnya kita menggunakan angka bukan huruf, maka otomatis terjadi program breaknya berjalan sesuai jumlah barang yang kita masukkan. Itu ada 100, berarti data tersebut berjalan. Dengan kita buktikan, nah ini sampai data barang ke 100 sesuai data yang kita inginkan. Oke, mungkin sekian penjelasan codingan dari saya tentang program menghitung biaya investasi pada alat berat pertambangan. Saya ucapkan terima kasih bagi kawan-kawan yang telah setia menonton penjelasan saya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.